kita mau beribadah pada hari Minggu ini. Hari Minggu ini Aunty Mela ditemani oleh Javier. Hai teman-teman. Dan Jennifer. Hai teman-teman. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Tapi terlebih dahulu kita mau berdoa. Ayo kita ambil sikap yang baik. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau akan bertahta atas pujian dan penyembahan anak-anak-Mu Sekolah Minggu Agape Bandung. Terima kasih Tuhan buat hari Minggu ini. Kami percaya berkat-Mu atas kami melimpah dan sukacita-Mu melimpah buat setiap kami. Kami mau memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Javier dan Jennifer siap memuji Tuhan? Siap. Yes, ayo kita memuji Tuhan karena kita tahu kita adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan dan istimewa. Yeay! Tak usah bimbang, tak pernah menyerah. Sebab aku anak Kristus. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya. Tuhan Yesus. Adik-adik masih siap memuji nama Tuhan? Masih semangat? Yes, semangat. Kita mau siap memuji Tuhan. Kita masih semangat memuji Tuhan karena kasih Yesus indah buat setiap kita. Yes. Ayo kita memuji Tuhan bersama-sama. Kak, pelangi itu indah ya? Betul sekali. Bintang-bintang di langit juga bagus sekali. Bunga-bunga di taman juga indah-indah. Demikian juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
setiap kita. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu, kita sungguh-sungguh dalam sikap doa, kita mau menyanyikan lagu ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Baik semua? Pasti baik, karena Tuhan Yesus kita sangat baik. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pasti pada penasaran. Penasaran nggak? Oh, pasti penasaran nih. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dan bernyanyi tiap waktu, tiap jam dulu ya. Yuk, 1, 2, 3. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Sekali lagi ya. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah membimbing kami dari hari Senin, Selasa hingga hari Minggu. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, jagai hati kami, jagai pikiran kami, jagai telinga kami dan mata kami untuk tetap tertuju padamu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, biar Engkau saja yang memberkati kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kakak punya sesuatu nih. Apa ya? Pasti penasaran. Lihat nih adik-adik, kakak punya uang. Tarang!
dong. Ini ada 20.000 adik-adik. 20.000. Tapi kakak punya satu lagi. Tarang. 50.000. 50.000. Asli. Nah, adik-adik kalau disuruh pilih nih, mau yang 20.000 atau yang 50.000? 20.000 atau 50.000? Pastinya yang 50.000 dong. Kenapa? Karena nilainya dan uangnya lebih besar dari yang 20.000. Tapi kalau 50.000 ini kakak lipat seperti ini, lipat lagi seperti ini, lipat lagi seperti ini, kakak gini-gini. Terus kakak buka lagi, kakak gini, kakak buang ke tong sampah. Nah, adik-adik mau pilih yang mana? 20.000 yang masih bagus atau 50.000 yang sudah dibuang ke tong sampah? Jangan dulu dijawab, karena kita mau mendengar firman Tuhan dulu ya. Yuk sama-sama kita buka, bawa Alkitabnya dulu nih. Kita bawa buku Alkitabnya dulu. Lalu kita buka di Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi ya, Hakim-Hakim 11. Yuk kita buka Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Ayo, siapa ya yang duluan ya? Ayo yang sudah, angkat tangan. Ayo, siapa duluan? Hayo. Yuk, apa nih judulnya? Sekarang ini judulnya tuh Yefta dan Gilead. Kakak bacain ya. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri yang membenci dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa-bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala. Lalu bangsa Gilead itu mengangkat menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, adik-adik, kita bicara tentang Bapak Yefta. Bapak Yefta adalah seorang pemuda dari suku Gilead. Hah? Kok sama sih sama kayak nama bapaknya? Ya, bapaknya Yefta, Bapak Yefta itu punya papa, punya papi yang bernama Gilead sesuai dengan nama sukunya. Nah, pada waktu itu Bapak Yefta diusir adik-adik sama saudara-saudaranya. Dia bilang, "Kamu Yefta pergi sana. Kamu harus tinggalkan keluarga kita dan kamu tidak boleh ada di tanah kita. Dan nanti
tidak boleh ada di keluarga kita yang bernama Yeftah. Nah, Bapak Yeftah bilang, kenapa kok saya diusir dari rumah saya, dari tanah saya? Katanya saudara-saudaranya, karena kamu lahir dari perempuan yang lain, dari perempuan yang tidak baik. Dan kamu akan dicoret dari ahli waris. Bapak Yeftah kaget. Dan Bapak Yeftah sangat takut, karena waktu itu Bapak Yeftah tuh sendiri. Akhirnya Bapak Yeftah lari, Bapak Yeftah pergi sendiri dan menetap di suatu daerah yang namanya Nob. Nah, Bapak Yeftah pergi di tanah Nob. Dia itu berteman sama teman-teman yang bertualang, yang sangat suka berpetualang, berantem sama orang, berteman dengan orang-orang yang suka mengambil barang orang. Nah, dia berteman dengan orang yang tidak baik. Lalu, waktu itu bangsa Israel diserang sama bangsa Amon. Nah, katanya orang Amon mau berperang melawan bangsa Israel. Wah, bangsa Israelnya bingung. Bagaimana ya? Gimana nih caranya supaya kita bisa menang? Aha, katanya. Akhirnya, tua-tua dari suku Gilead berpikir, sepertinya saya sudah tahu nih siapa yang harus kita panggil dan kita datangi. Oh iya, ada Bapak Yeftah. Nah, Bapak Yeftah itu kan berteman sama orang-orang yang suka berantem. Berarti dia bisa melawan Bani Amon, bangsa Amon. Wow, ayo kita pergi ke tanah Amon. Nah, akhirnya tua-tua Gilead pergi menemui Bapak Yeftah. Sedangkan Bapak Yeftah dibilang sama saudara-saudaranya, sama tua-tua di Gilead, bahwa Bapak Yeftah itu adalah orang yang tidak berharga, tidak yang disukai oleh semuanya, orang yang sangat tidak baik karena lahir dari mama yang tidak baik. Tapi kenapa ya kok tua-tua Gilead pada datang ketemu Bapak Yeftah? Akhirnya ketua-ketua yang sudah tua-tua, opa-opa yang di Gilead itu pergi menemui Yeftah, Bapak Yeftah. Katanya seperti ini, hai Bapak Yeftah, lebih baik kamu pulang sama kami ke tanah Gilead. Tapi katanya, kok dia baik sih sama saya? Kenapa? Dulu saya diusir, dulu saya tidak disukai, dulu saya tidak dicintai, dulu saya dikatain, dulu saya tidak disukai. Dan saya diusir dari tanah saya sendiri, dari rumah saya sendiri. Tapi kenapa saat ini kok kalian datang menemui saya dan meminta saya waktu kalian terdesak dan untuk melawan Bani Amon? Lalu katanya orang-orang Gilead, kata tua-tua Gilead bilangnya gini, udahlah Bapak Yeftah, sekarang kamu harus pulang bersama saya. Kalau kamu mau pulang bersama saya dan bisa berperang melawan Bani Amon dan kamu menang, kamu akan menjadi kepala atas kami, menjadi pemimpin di atas suku Gilead. Kata Bapak Yeftah, benar nih, serius nih. Nah, kata Bapak Gilead, kata bapak-bapak dan tua-tua di Gilead, benar, saya berjanji kalau kamu menang melawan Bani Amon, nanti kamu akan menjadi kepala atas kami. Terkejut Bapak Yeftah, oke, saya akan pulang dan saya akan bertempur melawan Bani Amon bersama kalian. Tapi saat itu Bapak Yeftah tidak sendiri. Bapak Yeftah membawa semua perkaranya, membawa masalahnya yang di dalam hati. Dia juga takut seperti manusia biasa untuk melawan Bani Amon. Tapi Bapak Yeftah berdoa, Tuhan Yesus sertai Yeftah. Dan kami taruh semua pengharapan
di dalam tanganmu dan di bawah kakimu, sehingga saya bisa memenangkan peperangan ini. Dan ternyata adik-adik, Bapak Yefta menang. Wah, sekarang Bapak Yefta menjadi kepala di atas suku Gilead. Wow, hebat ya. Orang yang dibenci, orang yang tidak disukai, orang yang dikucilkan, orang yang suka dikatai, ternyata dipakai Tuhan loh untuk menjadi pemimpin suatu bangsa yang besar. Nah, sama seperti ini. Uang 20.000 dan uang 50.000 yang sudah dibuang ke tong sampah pasti akan diambil dan akan dipilih adalah 50.000 yang sudah jelek tapi dibuang di tong sampah. Kita akan ambil karena apa adik-adik? Karena uang 50.000 ini mau dibuang ke tong sampah, mau dibuang ke lantai, mau dibuang kemanapun, 50.000 ini akan sama nilainya, tetap 50.000. Nah, seperti kita adik-adik. Meskipun kita suka membuat mama, papa, Tuhan Yesus kecewa kepada kita, sehingga kita dilihat orang lain seperti, kok dia melawan mama papahnya sih? Dia itu jelek, dia itu tidak baik, dia itu tidak bagus, dia itu jelek, jangan ditemenin. Nah, terkadang Tuhan memilih seseorang dan memilih orang yang dibuang oleh orang lain untuk menjadi lebih baik lagi dan diangkat menjadi kepala. Adik-adik, kenapa sih seperti itu? Ya karena Tuhan Yesus menganggap seperti apapun kita adalah tetap berharga di mata Tuhan. Meskipun kita jelek, tapi kita tetap berharga loh sama Tuhan Yesus. Meskipun kita gemuk kayak kakak, tapi kita berharga loh di mata Tuhan. Meskipun kita hitam, tapi kita tetap berharga loh di mata Tuhan. Meskipun kita tidak cantik, tapi kita tetap cantik loh di mata Tuhan. Tuhan selalu menghargai kita apapun yang terjadi, seperti apapun kita, bagaimanapun kita, dan apapun yang sudah kita lakukan, Tuhan Yesus tetap menghargai kita, dan Tuhan Yesus tetap mengasihi kita, dan tetap mencintai kita padanya. Oke adik-adik, sampai saat ini kita harus tetap memuji nama Tuhan karena kita berharga di matanya. Nah, sekarang sudah belajar bahwa kita sudah berharga dan supaya kita juga tetap memuji dan memuliakan dan bersyukur karena Tuhan Yesus tetap menghargai kita apapun kita, seperti apapun kita dan apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus tetap mencintai dan tetap menghargai kita. Oke adik-adik, sudah firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita mau tutup mata, lipat tangannya. Jangan lupa bilang sama teman-teman di rumah, di sekolah, bahwa kalian sangat berharga di mata Tuhan. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah membimbing kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah membuat kami mengerti bahwa kami sangat dicintai dan sangat berharga. Seperti apapun kami, dan seperti bagaimanapun cerita kami, tapi kami percaya Kau yang selalu mengasihi kami, yang selalu menghargai kami. Tuhan ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap menghargai Engkau, untuk tetap menghargai sesama dan mencintai sesama. Tuhan, sekarang kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Kau telah membimbing kami, dan kami akan menjalankan semua aktivitas kami Tuhan Yesus di sekolah, di rumah. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak kepala Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak terang di sekitar kami. Di balik semua ini kami punya banyak kesalahan Tuhan Yesus, ampuni kesalahan kami sehingga tidak terhalang berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan yang percaya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.